Halo Sobat AdSense, salam pintar! Kembali lagi dengan aku Kadit, tutor bahasa Inggris adsense.id. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas soal-soal TK bahasa Inggris wajib. Nah, tunggu apa lagi? Langsung aja kita bahas soal-soalnya. Let's go! Oke, kita bahas soal nomor 1. Oke, ini judul dari teksnya adalah The Legend of Lake Toba. Nah, dari judulnya aja kita udah tahu kalau ini adalah teks jenis naratif, ya, yaitu cerita legenda, ya. Ini tentang legenda dari pastinya Highlands of North Sumatra, ya. Dengan pertanyaan modelnya adalah true, false, dan juga not given, ya. Bisa jadi ada semuanya, bisa jadi hanya 2, atau mungkin bisa saja semuanya false, ya. Mungkin. Kita coba cek. Statement pertama. Toba was a wealthy merchant before he became a fisherman. Dia seorang pedagang yang kaya sebelum menjadi nelayan. Apakah benar di sini si Toba ini seperti itu, ya? They live a humble fisherman. Nah, humble di sini bukan hanya berarti humble itu dia ramah, ya, bisa juga berarti humble di sini tidak yang berada atau kurang berada, ya. Humble dalam artian yang kalangan menengah bawah sebenarnya, ya. Every day he would go to nearby river, selalu ke sungai yang dekat dengan rumahnya, hoping to catch enough fish to survive. Cukup ikan untuk bisa hidup. Artinya dia sebelumnya ini, ya, bukan seorang pedagang yang kaya memang dari awal, dia sudah menjadi fisherman ini, ya. Memang sudah nelayan. Ya, nggak disebutin, ya, sebelumnya itu ada dia itu wealthy merchant. Dia memang sudah awal itu adalah fisherman. Jadi termasuk ini false, ya. Kemudian the golden fish turned into a woman after Toba released it. Ikan emasnya ini menjadi seorang wanita ketika setelah si Tobanya melepaskannya. Oke, kita lihat di sini. Toba let it go, melepaskannya out of kindness, karena dia berbuat baik, ya. To his astonishment, kaget dia, ya. Ikannya berubah jadi beautiful woman, berarti yang ini termasuk true, ya, yang kedua. Lalu Samosir grew up to be an obedient and disciplined son. Samosir. Nah, ini, ya, Toba menikah dengan tadi yang ikan yang berubah jadi wanita, ya, tadi. Tinggal bersama dengan bahagia dan juga memiliki anak bernama Samosir, ya. Years passed, Samosir grew into a mischievous boy. Mischievous ini artinya adalah jahil, ya. Often made his father angry, selalu membuat ayahnya marah. Oke. Dia secara nggak sengaja menumpahkan makan siangnya. Toba marah, kemudian berteriak, "Kamu anak ikan, you son of a fish," ya. The moment he said those words, thunder roared and the sky darkened. His wife realized the promise was broken. In tears, she told her husband she must return to the lake. Oke, berarti obedient ini artinya adalah patuh, disiplin, ya. Berarti ini termasuk yang salah karena dia jadi jahil, ya, mischievous. Kemudian Lake Toba was formed after a terrible storm and flood. Terbentuk setelah adanya badai dan banjir yang luar biasa, ya. Di sini ya, thunder. She disappeared, ya, si ikan yang tadi jadi wanita ini, istrinya si Toba. Heavy rain fell for days, flooding the valley, membanjiri lembahnya, dan forming a vast lake that swallowed the entire village, yang menelan seluruh desanya.
Makanya sekarang disebut Lake Toba dengan Samosir Island in the middle said to be where the boy was safe. Jadi untuk Lake Toba was formed after terrible storm and flood itu benar. Dan terakhir, the wife forbade Toba to ever mention her true identity, melarang Toba menyebutkan identitas aslinya dari si perempuan ini ya, kalau dulunya dia ikan bukan manusia ya. Di sini kan, he on one condition he must never tell anyone that she was once a fish. Ini identiti aslinya ya. Berarti untuk statement terakhir ini termasuk true. Ini dia jawabannya. Lanjut soal nomor 2. Oke, masih dengan yang Lake Toba. Pertanyaannya adalah, oke, ini main idea ya. The text mainly tells about. Ini sebenarnya gampang ya. Enak banget dapat soal main idea seperti ini. Kenapa? Karena kata kunci untuk main idea pastinya sudah disebutkan di judul. Nah, kalau kalian lihat di soal-soal UTBK atau di soal-soal SIMAK UI ya, atau mungkin di ujian mandiri seperti UTUL UGM dan lain-lainnya itu ya. Kalau ada reading bahasa Inggris, biasanya itu nggak ada judul ya, langsung teks. Tapi kalau untuk TKA, ini ada judulnya nih, Legend of Lake Toba. Jadi udah menyebutkan kata kuncinya kan, yaitu legenda tentang mengenai Lake Toba ya. Ya tinggal dicari aja jawaban yang berhubungan dengan legenda dan Lake Toba. Apakah yang A, Lake Tobanya sih ada, tapi legendnya nggak disebutkan. Jadi yang A salah. Daily life of fishermen in ancient Sumatra. Ini nggak dijelaskan, nggak disebutkan juga Lake Tobanya. Ya, kata Tobanya nggak ada. Yang C, legend creation of Lake Toba. Jelas ini ada legend, ada Lake Toba. Ya, kita bandingkan saja dengan yang lain. Yang D nggak ada Lake Toba, yang E nggak ada Lake Toba sama sekali. Jelas jawaban untuk nomor 2 ini adalah yang C. Gampang ya. Oke, sekarang lanjut soal nomor 3. Pertanyaan untuk nomor 3 adalah, masih dengan Lake Toba ya. Statement mana yang describe deeper elements revealed in the legend of Lake Toba? Ini lebih dari satu answer ya. Kita lihat di sini, the role of the celestial woman. Celestial ini maksudnya yang suci ya. Emphasizes, menekankan dominasi of supernatural faith over human choice. Dominasi dari takdir supernatural atas pilihan manusia. Apakah ini termasuk betul atau tidak? Kita lihat di sini ya. Ini tadi kan on one condition he must never tell anyone ya. Jadi ketika si Toba ini bilang bahwa istrinya dulunya adalah bukan manusia tapi adalah seekor ikan gitu ya. Itulah yang terjadi disaster atau bencana ini ya, bencana yang mungkin kesannya benar-benar yang legendaris ya. Tiba-tiba setelah mengatakan hal tersebut muncul petir, lalu langitnya jadi gelap, lalu kemudian terjadi hujan yang lebat, kemudian banjir yang sampai bisa membuat atau menciptakan Danau Toba itu sendiri. Jadi untuk pernyataan yang pertama, peran dari celestial woman emphasizes the dominance supernatural faith over human choice. Ini terbalik, harusnya human choice yang bikin terjadi supernaturalnya itu tadi. Karena kalau dia nggak kasih tahu anaknya dia adalah anak dari seekor ikan gitu ya, ini tidak akan terjadi. Jadi ini termasuk tidak tepat ya. The curse and flood symbolize the destructive power of broken promises and moral failure. Nah, ini jelas ya. Ini sebagai simbol ya, banjirnya tadi, kekuatan yang dahsyat, yang luar biasa dari janji yang tidak ditepati, yang dilanggar. Karena kan dia sudah berjanji kalau tidak akan memberitahu siapapun bahwa istrinya itu dulunya adalah, identitas aslinya adalah seekor ikan ya. Jadi yang 2 ini termasuk benar. Lalu yang ketiga, the story portrays Toba's anger, menggambarkan kemarahan Toba sebagai refleksi dari ketidaksempurnaan manusia dibandingkan pure cruelty, dibandingkan kebencian yang murni. Ini jelas bukan ya, ini menggambarkan sebenarnya janji yang tidak ditepati ya, yang dilanggar.
Kemudian yang keempat, transformation of the valley into lakes represents both punishment and rebirth. Ya, sebagai hukuman dan juga kelahiran kembali ya, karena kan ya muncul kembali dia, Tobanya tadi nama orang jadi sebagai nama danau, lalu anaknya jadi pulau yang ada di tengah-tengahnya, yaitu Samosir Island. Ini termasuk. Kemudian yang terakhir, main purpose-nya of the legend teach agriculture rituals, water management conditions. Water management condition ini enggak ya, sama sekali nggak jelasin. Tapi sepertinya sebentar. Kita coba lihat lagi yang ketiga. Seperti ada yang kelewat. The story portrays Toba's anger as a reflection human imperfection rather than pure cruelty. Ini tadi yang dia marahin anaknya ya. Sorry, ini lupa tadi aku. Ini kan karena anaknya biasa jahil ya, mischievous boy. Satu hari Samosir nggak sengaja menumpahkan makan siang ayahnya. Dia lost his temper, marah dan teriak langsung. Berarti di sini bukan bencinya ya, tapi sebagai manusia yang tidak sempurna. Kenapa tidak sempurnanya? Karena ya semua manusia pasti punya emosi dan tidak semuanya bisa untuk memanage emosi tersebut. Nah, kebetulan di sini karena saking jahilnya anaknya, si Toba ini merasa benar-benar marah akhirnya, dan marah sesaat gitu ya. Dan dari marah sesaat itu akhirnya takdir berkata lain, bahwa dia tidak sengaja juga ya benar-benar mengatakan yang bisa melanggar janjinya dengan istrinya. Jadi bukan dia itu benci ya, bukan dia benci dengan anaknya, tapi ini marah sesaat menunjukkan human imperfection. Jadi yang ketiga ini masuk benar juga. Sorry tadi koreksi sedikit ya. Jadi untuk soal ini jawabannya yang pernyataan 2, 3 dan juga 4. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 4. Pertanyaan nomor 4 adalah, ini teks baru, How to Grow a Healthy Indoor Plant. Jelas dari judulnya aja ini udah ketahuan, ini adalah teks prosedur ya, yaitu cara untuk membuat sesuatu atau cara untuk mengoperasikan sesuatu ya, dengan adanya nanti bahan yang diperlukan dan juga langkah-langkah ya. Di sini yaitu langkah-langkah untuk menanam ya healthy indoor plant ya, tanaman indoor yang sehat. Taking indoor plant can be both relaxing and rewarding, bla bla dan lain sebagainya. Ada materials needed, kemudian steps-nya dari step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. 8 itu opsional ya. Pertanyaannya untuk nomor ini adalah yes or no based on the text. Nah, ya atau tidak ya, benar atau tidak. Advise to water indoor plants several times a day to prevent dryness. Disarankan untuk menyiram indoor plants ini beberapa kali dalam sehari untuk menghindari kekeringan. Coba kita lihat yang untuk menyiramnya ya. Menyiramnya ini harus berapa kali ya di sini? Just a plant. Di sini yang water properly until the soil feels moist but not soggy. Dia cukup lembab aja tapi nggak terlalu basah gitu ya. Is one of the most common overwatering. Overwatering berarti menyiram berlebihan ya, adalah common mistakes ya, kesalahan yang paling sering dilakukan that lead to unhealthy plants, yang bisa mengakibatkan tanamannya itu tidak sehat ya. Emang berapa kali sih harusnya maintain regularly, water the plant every few days, setiap beberapa hari, tergantung dari temperaturnya dan juga kelembapan. Berarti bukan dalam sehari beberapa kali, tapi disiramnya setiap beberapa hari ya. Berarti statement pertama ini termasuk no ya. Lalu keeping indoor plants can make home look more pleasant. Membuat rumah jadi terlihat lebih menyenangkan, lebih enak dilihat gitu ya. Yaitu ya ini kan can be both relaxing and rewarding. Pastinya ini akan membuat jadi lebih enak dilihat gitu ya. Not only beautify your home, tidak hanya mempercantik rumah, tapi juga meningkatkan kualitas udara. Jelas untuk yang pernyataan kedua termasuk yes.
Yang ketiga, too much water can harm plants. Tadi jelas ya, overwatering disebutkan sebelumnya ya. Itu bisa merusak atau membuat tanaman tidak sehat. Berarti ini termasuk jawaban yang benar ya. Too much water harm plants. Kemudian sunlight should directly hit the plant leaves for faster growth. Sinar matahari harus mengenai langsung daun dari tanamannya agar bisa tumbuh lebih cepat. Apakah seperti itu yang di sunlight? Nah, ini ya, provide sunlight nih. Place the pot near a window with indirect sunlight. Justru bukan yang direct, harus indirect ya. Direct sunlight bisa membakar daunnya. While too little, terlalu sedikit, slows growth. Berarti secukupnya saja, tapi tidak berlebihan. Maka jawaban untuk yang pernyataan keempat ini termasuk no ya. Jadi itu untuk nomor 4. Oke, sekarang soal nomor 5. Pertanyaan nomor 5 masih dengan yang menanam tanaman dalam rumah tadi ya. Which of the following steps? Langkah mana yang tidak disebutkan di teksnya? Kalau yang A, choose plants suitable for the lighting conditions available in your room. Pilih tanaman yang cocok dengan lighting conditions-nya. Nah, ini ada ya, choose the right plant, select indoor plants suit your environment. Some plants need more sunlight than others. Berarti consider how much light your home receives. Yang A termasuk mentioned ya. Add small stones at the bottom of the pot to let excess water drain more easily. Tambahin batu kecil. Ada nggak nih tambahin batu kecil? Prepare the pot, add soil, place the plant, water properly, provide sunlight, maintain regularly, dan optional use fertilizer. Nggak disebutin ya, tapi kita coba cek yang lainnya. Fill the container with soil, set the plant upright, tegak ya. Make sure the roots are firmly covered. Akarnya ditutup ya dengan tanahnya. Container with soil. Nah ini ya. Add soil, fill the pot halfway with potting soil. Avoid using garden soil. It can too dense and limit growth. Oke, place the plant gently cover its roots. Betul, menutupi akarnya. Yang C termasuk betul juga. Yang D, give the plant enough water only when the soil surface no longer feels damp. Nah ini tadi yang jangan terlalu sering dikasih air atau disiram ya, karena nanti akan membuat tanamannya malah nggak sehat. Ini termasuk betul juga. Yang clean the leaves from time to time so they can capture sunlight efficiently. Dibersihkan daunnya. Apakah ada di sini dibersihkan daunnya? Indirect sunlight. Unhealthy plants. Press the soil lightly, make it but not too tight. Water the plant, fill masagi. Place the pot near the window. Direct sunlight can burn leaves, while too little light slows growth. Water the plant every few days depending on the temperature. Wipe the leaves occasionally. Wipe dilap ya. To remove dust, untuk membersihkan debu, dan allow better light absorption, biar bisa menyerap cahaya lebih baik. Jadi jelas yang E ini tepat juga. Yang jawaban yang tidak disebutkan steps-nya yaitu adalah yang B. Oke, sekarang soal nomor 6. Pertanyaan nomor 6 yaitu, ini which lines show how the text use imperative verbs effectively to give clear instructions. Ya, berarti ini yang jawabannya lebih dari satu ya. Imperative verbs ini adalah kata kerja perintah ya. Seperti misalkan close the door, kemudian open the door, langsung kata kerja ya tanpa menggunakan subjek dulu ya. Langsung kata kerja itu biasanya adalah kalimat imperatif. Nah, yang mana saja nih kalimat imperatifnya? Kita lihat yang pertama, water the plant, siram tanaman hanya ketika top layer of soil, bagian lapisan paling atas tanahnya itu kering. Ini termasuk imperative verbs ya, yang biasa digunakan untuk menjelaskan instruksi, langkah-langkah yang digunakan di teks prosedur. Kemudian yang berikutnya, indoor plants are beautiful and easy to maintain. Ya betul sih, indoor plants beautiful, tapi tidak mengandung imperative verbs-nya. Jadi yang dua itu bukan ya. Langsung kata benda indoor plants. Lalu yang ketiga, wipe the leaf gently to remove dust. Lap atau bersihkan daunnya
secara lembut untuk menghilangkan debu. Ini jelas adalah imperatif verb juga ya. Langsung kata kerja tuh di awal, wipe. Kemudian place the pot near a window. Tempatkan potnya di dekat jendela dengan indirect sunlight. Matahari yang nggak secara langsung gitu ya. Nah, place-nya di sini termasuk kata kerja juga, artinya tempatkan. Berarti dia termasuk yang imperatif juga ya. Dan terakhir, plants to get too much water may rot. Nah, ini menjelaskan bahwa tanaman yang terlalu banyak dapat air bisa busuk ya, bisa layu. Nah, ini bukan kata kerja imperatif ya. Berarti dia bukan jawaban yang tepatnya. Berarti yang benar itu, yang menunjukkan di sini adalah imperative verbs, ada pernyataan 1, 3, dan juga ke-4. Itu dia jawabannya. Nah, itu dia tadi pembahasan soal-soalnya. Gimana? Sudah paham semuanya? Kira-kira kita akan bahas apa lagi ya di video selanjutnya? Nantikan video-video berikutnya ya. Sampai jumpa. Salam pintar.